wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban atau liabilitas. Seperti kita ketahui bahwa hampir semua entitas atau usaha pasti memiliki kewajiban atau kita kenal dengan liabilitas. Untuk apa? Untuk mendanai kegiatan usahanya. Karena jarang sekali suatu perusahaan hanya menggunakan modal dalam mendanai operasional usahanya. Namun, besar kecilnya suatu kewajiban atau liabilitas ini tidak menentukan atau tidak menunjukkan bahwa perusahaan ini baik atau buruk, ya. Mari kita coba membahas mengenai kewajiban ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan peranan dan definisi dari liabilitas, kemudian menjelaskan klasifikasi liabilitas jangka pendek, pencatatannya, pengukurannya, dan penyajian liabilitas jangka pendek. Kemudian menjelaskan liabilitas jangka pendek versus liabilitas jangka panjang. Lalu menjelaskan definisi dan klasifikasi liabilitas jangka panjang. Kita akan membahas pertama kali adalah tentang liabilitas atau kewajiban jangka pendek, yaitu tentang klasifikasi dan jenis liabilitasnya, jurnalnya untuk mencatat setiap transaksi dari kewajiban jangka pendek tersebut, terus penyajian dan pengungkapannya. Lalu nanti kita akan ada juga penjelasan mengenai provisi dan kontingensi. Mungkin nanti ini tentang provisi dan kontingensi akan dijelaskan di video yang terpisah. Video kali ini kita akan membahas khusus mengenai liabilitas jangka pendek luar provisi dan kontingensi. Yang pertama adalah tentang jenis dan klasifikasi liabilitas. Liabilitas menurut Kerangka Dasar Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan atau KDP 2LK adalah hutang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi, liabilitas ini mengandung komponen utama yaitu adanya kewajiban kini yang timbul terjadi dari transaksi di masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan arus keluar kas atau sumber daya entitas. Ya, ini komponen utamanya ya. Kewajiban masa kini yang timbul terjadi dari transaksi masa lalu yang menyebabkan arus keluar kas atau sumber daya entitas. Menurut PSLK 1 Revisi 2009 menjelaskan bahwa klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria yang pertama adalah entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode perlaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi, jika tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, maka akan termasuk ke dalam liabilitas atau kewajiban jangka panjang. Jadi, bisa diambil kesimpulannya bahwa utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek dapat diartikan sebagai utang entitas kini, ya, kewajiban entitas kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 siklus operasi atau 12 bulan, mana yang lebih panjang atau untuk tujuan diperdagangkan. Kita masuk ke jenis dan klasifikasi. Berdasarkan asal terjadinya, kewajiban dapat terjadi sebagai konsekuensi kegiatan operasi perusahaan dan kewajiban juga berdasarkan kontrak formal. Jadi, kewajiban yang terjadi berdasarkan konsekuensi operasi misalnya adalah utang dagang. Utang dagang yang timbul yaitu ketika entitas melakukan pembelian secara kredit. Ya, kalau pembelian secara kredit akan muncul
utang dagang. Lalu ada utang bank jangka pendek. Utang jangka pendek ini masuk ke dalam golongan liabilitas yang berdasarkan kontrak formal, yaitu utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Lalu ada wesel bayar. Wesel bayar merupakan kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Lalu ada utang dividen, yaitu dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang terjadi namun sampai tanggal pelaporannya belum dibayarkan. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima secara tunai, namun pendapatannya belum diperoleh ya. Pendapatannya, namun pekerjaannya belum diselesaikan. Jadi kita sudah menerima pendapatannya dulu, penghasilannya, pekerjaannya belum selesai kita kerjakan. Lalu ada utang terkait gaji karyawan. Antara lain ada utang gaji, adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Kemudian ada iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan, serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Lalu ada uang muka pelanggan atau deposit dari pelanggan, yaitu uang yang dibayarkan oleh pelanggan sebagai deposit dan akan dikembalikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, kita akan coba bahas satu-satu mekanisme pencatatan transaksi kewajiban jangka pendek itu ke dalam jurnal. Kita lihat ini jurnal transaksi liabilitas jangka pendek. Kita mulai dari utang usaha atau account payable. Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama perusahaan atau entitas. Untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan, maka utang usaha disebut sebagai utang dagang. Jumlah yang dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Lalu ada pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Kemudian ada dasar mencatatnya, yaitu untuk mencatat utang dagang atau utang usaha ini dasarnya adalah faktur pembelian atau invoice-nya ya, ada bukti pendukung untuk kita mencatat transaksi utang ini. Lalu ada perjanjian pembelian, misalnya ada syaratnya 2/10 N/30, pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari, jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Ini adalah definisi penjelasan mengenai utang usaha atau utang dagang. Kita lihat ilustrasi contohnya. Misalnya PT ABC tanggal 1 November membeli peralatan secara kredit ya. Sebesar 1.200.000 kredit ya. Syarat pembeliannya adalah 2/10 N/30. Pencatatan transaksinya kita menggunakan metode periodik. Diingat kembali materi sebelumnya, untuk pencatatan transaksi ada dua metode ya, perpetual dan periodik. Kemudian kita catat jurnalnya pada tanggal 1 di saat transaksi pembelian, maka di debitnya adalah pembelian sebesar 1.200.000, kreditnya adalah utang dagang 1.200.000. Lalu karena di sini ada syarat 2/10 N/30, maka jika dilunasi tanggal 10 ya, berarti di masa potongan. Maka jurnalnya adalah utang dagangnya di debitnya 1.200.000, kasnya di kredit 1.176.000 dan ada potongan pembelian 24.000 di kredit. Potongan pembelian ini 2% dikali 1.200.000 karena dibayarkannya di masa potongan. Namun, jika pelunasannya dilakukan di tanggal 15, berarti sudah melewati batas potongan, maka jurnalnya adalah utang dagangnya di debit 1.200.000, kasnya di kredit 1.200.000.
Kemudian beban yang masih harus dibayar. Salah satu asumsi dalam laporan keuangan adalah accrual basis, artinya kita mencatat transaksi itu dengan mengakuinya pada saat terjadinya tanpa menunggu adanya pembayaran. Atas beban yang telah terjadi namun belum dibayar sampai dengan periode pelaporan, maka perusahaan harus mengakui beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, serta beban yang masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan atau di neracanya ya. Nah, perusahaan belum membayar beban tersebut karena memang ada kesepakatan atau ada kontrak yang menyatakan bahwa pembayaran tidak dilakukan pada saat beban terjadi atau karena keterlambatan waktu penagihan. Beban yang masih harus dibayar yang sering muncul di laporan keuangan biasanya adalah beban gaji. Beban gaji adalah karyawan telah berhak atas gaji karena sudah bekerja, namun belum dibayarkan oleh perusahaan. Lalu ada beban bunga yang masih harus dibayar atau kita catat sebagai utang bunga ya. Bunga sudah menjadi beban dengan berlalunya waktu, namun baru dibayarkan sesuai dengan tanggal dalam perjanjian kreditnya. Lalu ada beban operasi yang masih harus dibayar. Beban operasi yang masih harus dibayar ini adalah beban atas jasa pihak lain kepada perusahaan atas kegiatan operasinya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat ilustrasi contoh dari beban-beban tersebut. Yang pertama, untuk beban gaji. Di sini misalnya ada pembayaran gaji sebesar 10.500.000. Dilakukan setiap tanggal 5 bulannya, setiap bulannya ya, untuk masa kerja tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Jadi pembayaran misalnya pembayaran gaji bulan Januari, tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari akan dibayarkan di tanggal 5 Februari gitu ya, di bulan berikutnya. Dan setiap pembayaran gaji akan dilakukan pemotongan PPH ya, pajak penghasilan sebesar 5% yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Sini contohnya misalnya pada akhir periode tanggal 31 Desember dibuat penyesuaian tas gaji untuk masa kerja Desember yang baru akan dibayar tanggal 5 Januari sebesar 10.500.000 nih ya. Maka kita akan mencatatnya sebagai beban gaji ya di tanggal 31 Desember. Jurnalnya adalah beban gaji 10.500.000 di debit. Lalu utang gaji 9.975.000 di kredit. Utang PPH pasal 21 atau PPH atas penghasilannya ya. 5% dikali 10.500.000. Maka 525.000. 5% dari 10.500.000. Kemudian, jurnal di tanggal 5 Januari atau di saat pembayaran gaji akan dicatat sebagai utang gajinya di debit. Utang gaji di debit, di kreditnya adalah kas atau banknya. Ya, kas atau banknya. Lalu saat pembayaran PPH, karena biasanya pembayaran PPH dilakukan setiap tanggal 10 ya, bulan berikutnya, maka ketika pembayaran PPH, kita akan mencatat utang PPH pasal 21-nya di debit, dan di kreditnya adalah kas atau bank sebesar 525.000. Oke, ini untuk transaksi atas beban yang masih harus dibayar, yaitu beban gaji. Yang kedua, untuk mencatat bunga ya. Perusahaan memiliki utang bank sebesar 400 juta yang diperoleh di tanggal 1 Desember. 1 Desember kita dapat pinjaman 400 juta, bunganya 12% per tahun. Jangka waktunya 5 tahun. Pembayaran bunga dibayarkan setiap tahun di tanggal 1 Desember. Jadi bunganya dibayarkannya tahunan. Maka kita di akhir tahun akan mencatat bunga untuk periode 1 Desember sampai dengan 31 Desembernya saja ya, 1 bulannya. Harus kita bebankan sebagai beban bunga dan utang bunga yang masih harus dibayar, yaitu sebesar 4 juta. Dari mana? 12% per tahun dikali 1/12, ya karena masih 1 bulan ya, dikali
jumlah pinjamannya 400 juta. Maka didapat bunganya adalah 4 juta. Beban bunganya didebet 4 juta, utang bunganya dikredit 4 juta. Kemudian contoh berikutnya adalah perusahaan memperbaiki AC kantor. Pekerjaan diselesaikan tanggal 30 Desember 2017. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember, perusahaan servis AC tersebut belum mengirimkan tagihannya sebesar 10 juta rupiah. Tagihan baru dikirimkan pada tanggal 5 Januari 2018 dan dibayarkan tanggal 10 Januari 2018. Maka karena kita menggunakan metode accrual basis dan biasanya setiap ada pekerjaan ini sudah ada yang namanya SPK-nya ya, atau surat perintah kerjanya. Sudah jelas nominalnya berapa yang disepakati. Maka kita sudah bisa mengakui beban maintenance AC ini di akhir tahunnya, di tanggal 31 Desember. Kita akui sebagai beban maintenance AC sebesar 10 juta, utang biaya maintenance AC sebesar 10 juta. Nanti ketika pembayaran di tanggal 10 Januari, maka kita catat utang biaya maintenance AC-nya 10 juta didebet, di kreditnya adalah kas atau banknya. Ya. Kenapa kita tetap harus menjurnal? Karena pada prinsipnya seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, konsep pengakuan mengharuskan perusahaan membuat jurnal penyesuaian sehingga pengakuan dilakukan pada saat terjadinya, ya. Oke, kita lanjutkan ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan jumlah yang diterima dari pelanggan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang akan diserahkan dalam periode yang akan datang. Karena pelanggan seringkali melakukan pembayaran di depan ya, advance dulu atas jasa yang akan diselesaikan atau barang yang baru akan dikirim. Jadi pembayaran tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi kita akan mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka inilah yang termasuk komponen liabilitas atau kewajiban. Kita lihat contohnya, PT ABC menjual membership golf ya, jadi ada kartu membership yang memang kadang diberikan ke mungkin di klub olahraga kesehatan gitu ya. Jadi mereka membayar iurannya secara tahunan ya, annual. Yang dijual dalam bentuk tahunan dan 3 tahunan. Di sini ada 2 metode, ada yang tahunan, ada yang 3 tahunan. Harga paket tahunannya, kalau yang tahunan per tahunnya 6 juta. Kalau yang ambil paket 3 tahunan, maka untuk 3 tahun lebih murah ya, mestinya 18 juta. Di sini cuma 16 juta 200. Nah, pada tanggal 1 Desember diterima keanggotaan tahunan 10 paket dan keanggotaan 3 tahunan 5 paket. Jadi kita ada pendapatan 10 paket yang annual tahunan dan 5 paket yang 3 tahunan. Maka jurnal ketika menerima pendapatan tersebut adalah kas atau banknya didebet sebesar 141 juta. Lalu pendapatan diterima di mukanya dikredit 141 juta. Yaitu 10 paket kali 6 juta 60 juta ditambah 5 paket kali 16 juta 200 yaitu 81 juta. Jadi totalnya pendapatan diterima di muka kita adalah 141 juta. Kemudian di akhir tahun di tanggal 31 Desember kita akan membuat jurnal penyesuaian ya untuk mengakui pendapatan dari membership golf itu untuk periode Desembernya untuk 1 bulan. Yaitu jurnalnya pendapatan diterima di mukanya didebet 7.250, pendapatan dikredit 7.250. Perhitungannya dari 10 paket kali 6 juta kan 60 juta untuk per tahun ya. Jadi dibagi 12. Dibagi 12 jadi per bulannya adalah 5 juta. Lalu yang 5 paket kali 16 juta 200 kan 81 juta. 81 juta tapi kan untuk 3 tahun. Maka ini dibagi menjadi 36 ya. Dibagi 36 hasilnya adalah 2.250. Jadi untuk bulan Desember sendiri kita alokasikan pendapatannya adalah 7.250.
Kemudian kewajiban jangka pendek yang lain adalah utang terkait imbalan kerja. Imbalan kerja ini diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, pensiun, dan lainnya. Gaji dibayarkan kepada karyawan dan manajemen dalam di setiap perusahaan ya. Gaji untuk karyawan tetap akan dibayarkan bulanan, namun kadang-kadang kan karyawan mendapatkan tambahan adanya honor, bonus yang dibayarkan berdasarkan kinerja. Jadi saat pembayaran gaji dilakukan, perusahaan juga diwajibkan memotong pajak penghasilan dan iuran-iuran lain sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang ada. Contohnya di sini adalah PPh pasal 21, karena dari penghasilan kita dipotong pajak, ada asuransi yang dipotong dari gaji kita, iuran pensiun yang dipotong dari gaji kita, atau iuran pihak lainnya, ataupun zakat jika perusahaan juga langsung memotong zakat atas penghasilan kita. Kita lihat contohnya di sini, PT ABC untuk tahun 2018 menghitung pajak terutangnya sebesar 430 juta. Pajak yang telah dibayar melalui angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 360 juta dan dipotong oleh pihak lain PP pasal 23 sebesar 20 juta. Perusahaan mencatat sebagai pajak dibayar di muka. Berapa utang pajak penghasilan tahun 2018? Di sini kita lihat ini adalah termasuk utang ya, utang pajak penghasilan ya. Jadi tanggal 31 Desember kita punya beban pajak 430 kita akui di sisi debit ya. Lalu PPh pasal 23 yang dibayar di muka sebagai kredit pajak sebagai pengurang dari beban pajak kita. Kita catat di sisi kredit 20 juta karena PPh pasal 23 ini kan yang dipotong oleh pihak lain adanya di sisi debit ya, masuk ke piutang pajak ya. Lalu PPh pasal 25 angsuran PPh pasal 25 di sisi kredit 360 juta karena setiap bulan perusahaan pasti melakukan pembayaran angsuran atas pajak tahunannya yang disebut dengan PPh pasal 25. Lalu sisanya adalah utang PPh pasal 29. Jadi utang yang harus dibayar nanti atas kekurangan pajaknya adalah sebesar 50 juta. Utang pajaknya dikredit 50 juta. Nanti ketika pembayaran di bulan Januari 2019 maka jurnalnya adalah utang pajak 50 juta, kreditnya adalah kas atau bank 50 juta. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan mengklasifikasikan saldo laba ke modal atau agio saham ya, akan mereklasifikasikan saldo laba ke modal atau agio saham. Kita lihat contohnya misalnya tanggal 30 Desember diumumkan akan dibagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Karena sudah diumumkan maka kita bisa catat ke laba ditahannya di debit 500 juta. Lalu utang dividennya dikredit 500 juta ketika pengumumannya. Nanti ketika dibayarkan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati maka jurnalnya utangnya dividen di debit 500 juta, kreditnya adalah kas atau bank 500 juta atau sejumlah yang dibayarkan. Kemudian utang bank yang berbunga jangka pendek yang umumnya dijumpai adalah utang bank dan wesel bayar atau promissory note. Utang bank jangka pendek adalah utang suatu perusahaan atau entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang ya. Kalau lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 periode kita akan catatkan ke utang jangka panjang. Biasanya utang ke bank ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kita lihat contohnya PT ABC tanggal 1 November menarik dana dari Bank Victory, utang ya sebesar 200 juta dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. 150 hari 15%. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas utang ini. Pokok dan bunga akan dibayarkan ketika tanggal jatuh tempo.
Maka tanggal 1 November ketika kita menerima dananya, menerima pinjamannya, kita akan mencatatnya kasnya atau bank kita bertambah di debit 200 juta, kreditnya adalah utang Bank Victory ya, 200 juta. Ini kredit. Lalu di tanggal 31 Desember seperti biasa kita akan melakukan jurnal penyesuaian atas bunga bank yang jatuh yang sampai dengan tanggal 31 Desember. Perhitungannya adalah di sini kita mendapatkan pinjamannya tanggal 1 November, berarti di November ada 29 hari, ditambah Desember 31 hari, total jumlah harinya yang dilewati adalah 60 hari. Maka perhitungan bunganya, jumlah kewajiban atau jumlah utang 200 juta dikali tarif bunganya 15% dikali jumlah harinya 60 per 360 ya. Jadi kita punya utang bunga sebesar 5 juta. Beban bunganya di debit 5 juta, kreditnya adalah utang bunga. Ini jurnal di tanggal 31 Desember 2019. Lalu ketika tanggal jatuh tempo, kita hitung di sini jadi jatuh temponya karena kita hutangnya 150 hari ya di sini, maka kita hitung akan jatuh tempo di tanggal 30 Maret. Yaitu Novembernya 29 hari, Desembernya 31 hari, Januari 31 hari, Februarinya asumsi kabisat 29 hari, maka Maretnya adalah di tanggal 30. Total harinya plus 150 hari. Maka perhitungan bunganya adalah perhitungan bunga yang akan dibayarkan 200 juta dikali 15% dikali jumlah hari 150 per 360. Jadi utang bunga kita adalah 12.500. Beban bunga yang kita sudah akui di tahun lalu di November sampai Desember adalah 5 juta. Lalu beban bunga di Januari sampai 30 Maret berarti sisanya ya 200 juta dikali persentase bunganya 15% dikali sisa harinya. Januari sampai Maret adalah 120 hari ya. Ini Januari sampai Maret nih 120 hari. Mana yang ini adalah 60 hari. Ya. Saya ulangi ya. Jadi untuk perhitungan bunganya di sini perhitungan bunga yang sudah dibayarkan 200 juta kali 15% kali 150 hari jumlah lamanya pinjaman kita dibagi 360 hari, jadi kita punya kewajiban bunga adalah 12.500. Lalu beban bunga 1 Januari sampai 30 Maret adalah 200 juta kali 15% kali 90 hari per 360 ya, ini salah 190 hari karena Januari, Februari, Maret itu 90 hari ya, totalnya adalah 7.500.000. Sebelumnya kita sudah mencatat mengakui bunga di November dan Desember ya sebanyak 60 hari yaitu 5 juta rupiah. Maka ketika tanggal jatuh tempo di tanggal 30 Maret 2020 jurnalnya adalah beban bunga 7.500.000 ya untuk mencatat beban bunga ini. Kemudian utang bunga untuk mencatat pembayaran utang bunga yang sudah kita akui di tanggal 31 Desember, asumsinya tidak dilakukan jurnal pembalik ya. Lalu utang bank sesuai dengan besaran pokok utangnya sebesar 200 juta. Di kreditnya adalah kas dan bank kita berkurang sebanyak 212.500.000. Ini pokok plus bunganya ya. Kemudian wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable atau promissory notes merupakan janji dari pihak penarik wesel untuk membayarkan sejumlah nilai tertentu di masa mendatang. Wesel bayar dapat dijual oleh pihak pemegangnya untuk mendapatkan uang kas sebelum jatuh tempo. Akuntansi untuk wesel bayar sendiri tidak jauh berbeda dengan utang bank. Perbedaannya adalah hanya dokumen transaksinya aja. Jadi karena ini sama sifatnya dengan utang bank, maka kita nggak bahas contohnya ya, karena prinsipnya sama. Lalu ada utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya.
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan dalam jangka pendek, meskipun yang pertama adalah kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Lalu, perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai kewajiban jangka pendek karena perusahaan tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian kewajiban tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kita lihat contohnya, pada tanggal 1 Januari PT ABC memiliki hutang jangka panjang sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Ya, sebenarnya kalau lihat dari jangka waktunya ini adalah kewajiban jangka panjang ya, hutang jangka panjang. Dan diangsur setiap tanggal 1 Januari. Maka pada tanggal 31 Desember akan dibuat jurnalnya adalah utang jangka panjangnya 40 juta, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo adalah 40 juta. Karena awalnya kan pasti perusahaan mencatatnya di debitnya adalah kas 200 juta, di kreditnya adalah utang jangka panjang. Jurnal awalnya kas dan utang jangka panjang. Sebenarnya 200 juta. Lalu di tanggal 31 Desember karena kita akan membayarkan tahap satunya di tanggal 1 Januari, maka perusahaan akan melakukan pembagian ya, yang sudah jatuh tempo dipindahkan menjadi utang jangka pendek. Maka utang jangka panjangnya akan berkurang menjadi 40 juta, berkurang 40 juta. 200 juta dibagi 5, maka setiap tahunnya akan berkurang sebanyak 40 juta. Utang jangka panjangnya didebet, nanti saldo utang jangka panjang berkurang 40 juta. Lalu kita pindahkan ke bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau utang jangka pendek ya, 40 juta. Nanti ketika pembayaran jurnalnya maka bagian utang jangka panjang jatuh tempo di debit, kreditnya adalah kas di tanggal 1 Januari ya, 40 juta ketika pembayaran. Oke, demikian materi kita untuk akuntansi utang jangka pendek. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang provisi dan kontingensi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.